Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Galuh, pertemuan kedua. Hari ini kita akan membahas, ya, kita membahas tentang apa? Dinamika. Dinamika. Nah, dinamika. Tapi sebelum itu Bu Galuh jelasin dulu tadi di chat itu Bu Galuh sudah memberikan instruksi. Coba kalian latihan contoh soal ini dari Pusmendik ya. Kalian bisa nyoba berapa kali aja itu bebas ya. Di sini ada mapel-mapel lain. Kemarin Bu Galuh juga sudah nyoba mapel fisikanya. Nah, insya Allah nanti Bu Galuh buatin rekamannya ya, walaupun sekarang sudah Bu Galuh mulai kewalahan. Gak apa-apa, tapi ditunggu aja pembahasannya. Karena kan kita masih lama juga, masih ada sekitar 6 mingguan lagi. Ini kalian bisa nyoba semua mapel, silakan dicoba. Ya, nggak hanya mapelnya Bugalo aja, ini ada mapel pilihannya juga. Nah, silakan pakai nama kalian pribadi juga nggak apa-apa. Supaya kalian tahu kira-kira soalnya itu akan seperti apa yang akan diujikan TKA besok. Nah, kinematika juga lo anggap udah selesai karena kita lanjut ke pertemuan kedua, yaitu dinamika. Ini materinya sedikit susah ya daripada yang materi kinematika. Nanti kalau memang dirasa belum paham, ya nanti di pertemuan ke-8 atau waktu kita kalau ada di hari Jumat, itu ya, supaya nanti cukup semua materinya bisa tersampaikan. Nah, ini pertemuan kedua itu ada 2 materi. Kalau yang kemarin kinematika ada 3 materi, kalau di dinamika ini ada 2. Yang pertama submaterinya ada hukum Newton. Hukum Newton, kemudian ada momentum dan impuls. Untuk hukum Newtonnya sendiri, itu ada batasannya. Jadi kalian nanti diminta untuk memperhatikan besar arahnya, gaya, kemudian ada jenis-jenis gaya, ada hukum Newton 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi ini adalah soal cerita biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah dicoba pretest, latihan soal, post test? Sudah. Harapannya sudah. Semoga udah semua. Terus sub materi yang kedua itu ada materi momentum dan impuls. Di sini nanti kalian batasan materinya adalah konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum. Nah, ini silakan dicoba ya, pretest, latihan soal, dan cross testnya. Sebagai awal, kita coba ke nih. Kelihatan ya ini ya. Lihat aja mungkin. Nah, boleh lihat. Jadi, di hukum Newton itu kan ada hukum Newton 1, 2, 3. Ya udah sampai 3 aja. Hukum Newton 1 ini ya. Nah, jadi hukum Newton 1 di sini adalah sigma F sama dengan 0. Apabila tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan tetap diam atau tetap bergerak bergerak lurus beraturan. Nah, biasanya di hukum Newton 1 ini kalau sigma F sama dengan 0, maka percepatannya juga 0. Gitu. Karena dia kan diam dan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi dia A-nya itu sama dengan 0. Bisa tanda. Oh. Kemudian di hukum
Newton kedua. Nah, ini baru percepatan benda diakibatkan oleh gaya. Dan percepatan benda itu berbanding lurus dan searah dengan gaya. Dan berbanding terbalik dengan massa benda. Atau biasa kalian gunakan rumus F sama dengan M kali A. Nah, ini baru ada percepatannya. Karena sigma F sama dengan M kali A. Jadi ada perpindahan juga ada. Kemudian gaya hukum Newton yang ketiga ini jika suatu benda memberikan gaya aksi kepada benda lain, maka benda lain itu akan memberikan gaya reaksi atau sama dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi hanya arahnya aja yang berbeda ya. Nah ini benda awal namun berlawanan arah. Itu hukum Newton ketiga. Kemudian jenis-jenis gaya itu ada banyak sekali. Nah, ini ada gaya berat, kemudian ada gaya normal, gaya luar atau F, gaya tariknya, kemudian tegangan tali, ini biasanya ada di katrol. Cuman kalau dilihat dari kisi-kisi sebenarnya nggak ada katrol ya. Cuman mungkin adanya gaya tarik seperti F. Kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek ini berlawanan arah dengan gerak benda. Atau biasanya berlawanan arah sama F. Gitu. Gaya gesek ini sendiri bisa dicari melalui rumus gaya normal N dikali mu K. Mu K itu koefisien. Jadi biasanya kalau di soal pasti diketahui. Gitu. Nah ini ya, N itu gaya normal. Ada nggak di sini gambarnya? Nah, pokoknya cari dulu. Nanti untuk lebih jelasnya bisa nanti dilihat dari sini ya. Nah, soal-soalnya Bu Galuh itu tidak ada katrol, baru hanya ini bidang miring atau bidang lurus. Ya, oke, kita lanjut. Nanti silakan dipelajari lagi. Nah, eh, nggak tahu. Untuk yang hukum Newton ini Bu Galuh ada 10 soal kalau nggak salah ini ya. Nanti Bu Galuh coba cari yang sekiranya jawabannya itu banyak, terus soalnya saling berkaitan. Karena Bu Galuh ini ngambilnya dari apa nih detik-detik ya, detik-detik. Yang soal ceritanya itu banyak. Kemudian satu soal cerita itu bisa jadi beberapa nomor, bisa jadi 3 nomor gitu. Nah, nih hukum Newton yang pertama, soal yang pertama, di sini ada nah, Raka dan dua temannya memindahkan kayu bermasa 4 kilogram. Kemudian Raka menarik papan searah kanan atas dengan gaya sebesar 24 Newton dengan sudut. Di sini ada sudutnya, berarti kan miring ya. Nah, kita coba gambar. Kita coba gambar. Semoga bagus. Jadi di sini ada papan. Susah ya. Hmm. Di sini ada papan kayu besar, kemudian ditarik sama Raka, ya kan? Tarik sama Raka, nih, ditarik sama Raka, gayanya berapa di sini? 24 Newton. Dengan sudut berapa? Sudutnya 45 derajat. Nah, ini di sini 4 kilogram. Ini adalah Raka. Kemudian, sementara itu, Tony yang berdiri di depan papan menahan gerakan papan dengan gaya 32 ke arah kiri. Berarti Raka itu narik dari arah kiri sebesar 32 Newton. Ini punyanya Tony.
Kemudian di saat yang sama, Bima mendorong papan dari belakang dengan gaya 20 Newton. Ini diibaratkan di belakang ya. Tapi ke arah kanan, berapa? 20 Newton. Ini punyanya Bima. Bagaimana keadaan gerak papan tersebut? Nah, ini kita diminta untuk mencari totalnya. Karena kita pakai yang minggu lalu, kita kan sudah coba gambar, ya kan? Kalau ke atas, itu sumbu Y. Kalau ke bawah ini sumbu X. Nah, jadi ini ibaratnya FR ya, punyanya Raka. Jadi karena yang bekerja adalah gayanya itu yang datar atau sejajar dengan sumbu X, jadi kita bisa menghitung totalnya gaya yang bekerja pada sumbu X aja. Nah, kalau Raka ini kan kebetulan dia miring ya, jadi kita harus memproyeksikan gaya tarik dari Raka ini. Kalau Fx itu berarti karena dia dekat dengan theta, maka jadinya Fx sama dengan F cos theta. Cosnya 24, cosnya. F-nya 24, ini ya gayanya Raka. Cosnya 45 derajat. 45 derajat itu berapa? Berapa, Bos? Kalau tidak bisa melihat chat ya. Suara aja. Apa? Suara kalian nanti masuk ke YouTube belum? Ini bisa dicoret. Jadinya 12 akar 2. Oke. Akar 2 berapa? Bersuara aja, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa melihat. Melihat kayak, enggak, mana? Berapa, berapa? Nggak mau nih, kalian bersuara. Kalau ngeluarin kalkulator. Akar 2. 1,41 dikali 12. Hmm, bener toh? 4,59. 12 akar 2. 16,97 ya. 16,97. Jadi 16,97. Nah, sekarang kita total aja sigma F-nya berapa nih? Sigma F totalnya adalah berarti Fx Raka ditambah punyanya Bima karena sama-sama dia arahnya ke kanan. Jadi sama-sama positif. F-nya Bima. Nah, yang berlawanan arah adalah punyanya Tony. Berarti punyanya Tony ini karena berlawanan arah, jadi harusnya di min. Jadi fx-nya di sini 16,97 ditambah punyanya Bima 20 dikurangi 32. Sehingga hasilnya ini 36,97 dikurangi 32. 32 4,97 ya. Newton.
Jadi jawabannya adalah dia tetap bergerak ke arah mana? Karena dia hasilnya di sini positif, ya berarti dia ke kanan. Bergerak ke kanan, bergerak lurus berubah. Berubahkah? Kan dia nggak ada A-nya ya. Jadi harusnya yang ini. Tuh. Jadi jawabannya adalah yang B. G. Lanjut. Hmm. Ini soal nomor 2 itu sama dengan soal nomor, bentar, itu ada dua. Oh, masuk di impuls. Ya, jadi ada dua soal. Nah, bisa jadi nanti kalian, nah ini, soalnya itu ada satu soal cerita, tapi dia bisa masuk ke hukum Newton, bisa masuk juga ke momentum dan impuls, ya. Kita coba. Nanti yang impuls bahas itu aja berarti. Lanjut. Nah, ini jadi silakan nanti dibaca lagi ya. Di sini itu ada grafik gaya terhadap waktu. Kemudian di ceritanya itu juga sudah dijelaskan kalau di sini ada nih memberikan gaya dorongan 500 Newton secara tegak lurus pada ujung lengan kren sepanjang 5 meter. Berdasarkan data teknisi, momen inersia total dengan kren beserta muatannya adalah 1000. Nah, lanjut. Kita lanjutkan ke soalnya. Setelah diturunkan oleh kren, peti mendarat di lantai miring yang membentuk sudut 30 derajat. Nah, ini ada sudutnya. Kita belum tahu ya, nanti ini butuh apa enggak. Tapi boleh dinetul. Masih memberikan gaya tarik kabel sebesar ini, 1000 Newton, sejajar bidang miring ke atas untuk menahan peti agar tidak meluncur. Besar gaya normal ini ya. Besar gaya normal yang diberikan adalah, nah, sekarang kita coba gambar dulu. Kelihatan nggak? Gambarnya, karena dia lantainya itu bidang miring ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian ada, oh bentar, bentar. Kita butuh ini yang luas atasnya soalnya. Jadi ada, hmm, nggak rapi ya, Rek. Berapa ini tadi? Oh ini lupa tadi, kelewatan gitu loh. Ada beratnya 400 kilogram. Ya, jadi di sini kita tulis 400. Kemudian gaya tarik kabel sejajar bidang miring. Berarti gayanya itu sejajar. Hmm, jadi gayanya itu sejajar sama bidang miring. Berapa? 1000 N. Kemudian sudutnya itu mendarat di lintasan A. Nah, kalau ada seperti ini gambarnya itu, W itu W itu gaya berat. Jadi kan tadi udah buka lo sebutkan ya, banyak, banyak gaya-gaya yang ada di hukum Newton. Ada gaya normal, ada gaya berat, terus ada gaya gesek, dan sebagainya. Nah, kalau ketemu seperti ini, maka kita harus analisa dulu gaya yang digunakan. Kalau tadi itu, sorry, di sini ada 30 derajatnya ya. Kalau tadi kan kita gaya berat itu pasti tegak lurus, pasti kan ke bawah ya. Seperti kalau kita naik lift itu kan pasti ya ada gaya beratnya ke bawah. Jadi kalau digambar itu ya harusnya lurus. Wah, miring, Rek.
Ini adalah W. Itu adalah gaya berat. Gaya berat itu biasanya pakai rumus massa kali gaya gravitasi. Di sini dilihat juga ya, gaya gravitasinya bukan 10 di sini, tapi 9,8. Hmm. Kalau kalian ingin tahu gaya beratnya, ya udah tinggal pakai ini aja. M-nya itu tadi 400 dikali gaya gravitasinya 9,8. Berarti berapa? Berapa guys? 100 kali 9,8 dikali 920. Adakah yang ditanyakan itu? Kalau dilihat dari 390 di sini adalah gaya normal pada bidang miring tetap sebesar berat benda tanpa tergantung sudut bidang. Nah, ini salah ya, berarti harusnya ini punyanya gaya berat. Nah, gaya normal itu yang mana, Bu? Gaya normal itu tegak lurus. Tegak lurusnya sama benda. Jadi gini, ini adalah N. Gaya, gaya normal ya. Gaya normal itu N. Nah, salah. Karena ini adalah gaya normalnya, maka kita perlu pakai ini. Kita bisa hitung apa ini proyeksinya, ya, proyeksinya dari gaya berat. Kalau N-nya ke atas, berarti kan gaya beratnya juga bisa ini. Tapi proyeksinya dari gaya normal. Itu. Karena di sini ada 30, berarti di sini juga sama 30. 30 yang dekat dengan apa ini? Yang dekat dengan theta. Apa? Itu pakai WY ya kita ya. Cos ya. Jadi di sini cos theta. Ini sama 30. Sorry, maaf. Salah bukan lo nih. Harusnya itu kalau yang X itu cos. Iya kan? Karena kita ini pakai proyeksinya sumbu Y, jadi kebalikannya sama yang minggu lalu. Kalau minggu lalu itu kan kalau X, kalau X itu pakai cos, ya kan? Kalau pakai sumbu X ya, tapi dekat dengan theta. Nah, kalau kita pakai sumbu Y, ya yang Y ini yang dekat dengan theta itu yang cos gitu. Jadi di sini W-nya itu berapa? 3920. Cos 30 itu berapa, Rek? Berapa? Susah ternyata ya. Akar 3 dibagi 5. Sama dengan berapa? Akar 3. Dicoret gak bisa tuh itu. 3920. Sa. Sebenarnya 3395. Nah, ini adalah WY. WY ini karena dia segaris sama gaya normal, itu sama dengan N. Jadi kalau kita menggunakan gambar ini, jadi kita bisa nulisnya N sama dengan WY. Nah, berarti gaya normalnya berapa? 3395. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Ini gaya berat tegak lurus bidang miring dengan gaya tarik kabel. Salah ya? Kan gaya beratnya ini tidak tegak lurus. Itu salah di sini. Dan besarannya juga bukan 2828. Ya kan? Oke, lanjut. Kita lanjut yang bawah aja dulu apa ya?
Kita cari yang ada gambarnya dulu sebelum apa ini namanya? Kita ke impuls. Butuh ini kah? Coba ya, ini mudah harusnya. Tiga buah vektor yang besarnya sama, yaitu 6n. Kita supaya paham memproyeksikannya ya. Jadi berdasarkan gambar di atas, besar resultan dari ketiga vektor adalah karena kita pakai yang garis ke atas semua, ya kan, ini kan. Kita coba diproyeksikan, gini kan. Nah, ini punyanya F 3X ya. Maksudnya F3 sumbu X. Tuh. Kalau di sini berarti punyanya F3 sumbu Y. Terus coba lokasi warna yang lain. Berarti di sini juga punyanya F F1Y. Terus yang di bawah sini punyanya F1X. Ya, berdasarkan gambar di atas, besar resultan dari ketiga vektor adalah kita pakai yang Y aja semuanya. Karena F1Y sama dengan F3Y, karena kan jauh ya, ya kan? Kalau jauh, berarti pakai jauh sama teta maksudnya. Kalau itu pakai sin. Terus, F sin 30. F-nya berapa? F-nya, F-nya yaitu adalah 6. Sin 30. Nah, maka hasilnya adalah 3N. Ya kan? 3N. Terus berarti kita bisa mencari F1, F2, F3. Total F sama dengan kita pakai yang FY ya. F1Y berarti ditambah F2 tambah F3Y. F1Y-nya 3 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 9, 12 meter. Karena kan ketiga sektor gaya ya, kenapa kok kita nggak pakai yang X, Bu? Karena F2 X-nya itu sama dengan berapa ini kalau di titik tengah itu kan berarti 0. Bisa dihitung, jadi nggak usah. Oke. Hmm, cukup ya. Hukum Newtonnya kita lanjut. Impuls. Wow. Tak, nanti yang tidak ada di video ini, seperti kemarin, juga sudah nanti juga lo kirimkan pembahasannya. Nah, nih, kayaknya kita perlu buka impuls dulu ya. Buat gambaran impuls itu apa, momentum itu apa, ya kan? Nah, rumusnya itu apa, Bu? Nah, tak, tak. Mana? Kalau tadi itu hukum Newton, kita sekarang, ya, ya sabar. Ke momentum dan impuls. Biasanya kalau momentum dan impuls itu kejadian yang bertabrakan. Tuh. Nah, sini. Nah, ukuran kesekarang untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Rumusnya nanti yang sering digunakan adalah momentum itu P kecil sama dengan M massa dikali kecepatan.
Jadi momentum itu bisa menggunakan rumus P sama dengan M kali V. Tapi momentum ini saling berkaitan dengan impuls. Apa impuls, Bu? Nah, ini perubahan momentum atau gaya yang mengubah suatu momentum. Jadi biasanya itu ada impulsnya yang disertai dengan selang waktu. Bisa menggunakan ini. Tadi kan udah ada gaya, hukum-hukum Newton. Nah, itu bisa ada gayanya juga di momentum sama impuls. Makanya kenapa kalau ada soal cerita satu, bisa jadi nanti digunakan juga untuk materi di impuls dan momentum. Tuh. Rumusnya itu saling berkaitan. Tadi kan P sama dengan M kali V. Kemudian di sini ada I sama dengan F kali delta T. Ada selang waktunya di sini F-nya kayak impulsifnya N. Nah, itu juga saling berkaitan. I itu ternyata sama dengan delta P. Delta P berarti maksudnya P atau momentum kedua. Nah, ini memiliki hubungan berdasarkan hukum Newton 2. Hukum Newton 2 tadi apa? F sama dengan M kali A. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada P2 min P1, berarti dia ada dua kejadian. Nah, dari persamaan di atas juga gaya momentum dan impuls dapat dirumuskan jadi seperti ini. Gaya bisa juga dicari dari selain M kali A ya. Jadi juga dapat dicari menggunakan rumus delta P per delta T atau delta M V per delta T. Gitu. Hmm. Nah, nanti ada beberapa juga yang lenting sempurna dan lenting sebagian. Nah, ini nanti bisa itu adalah materi ya. Kalau lenting sebagian berarti tumbukannya seperti ini, koefisien energi kinetiknya ada yang hilang. Nah, itu biasanya bisa muncul jadi pertanyaan. Kemudian di sini tumbukan tak lenting sama sekali ya, atau tidak elastis ya. Itu juga hukum kekekalan momentumnya berlaku, tapi energi kinetiknya tidak ada energi kinetik atau energi kinetik ada yang hilang. Nah, itu juga akan muncul di soal. Gitu. Oke, kita lanjutkan di soal yang ini. Berdasarkan grafiknya tadi, grafik kabel keren tadi ya. Ini sama grafiknya antara gaya sama waktu. Pilihlah tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut. Impuls yang diterima benda selama 2,5 second setara dengan perubahan momentum benar. Benda. Apakah benar? Nah, kita lihat aja gambarnya. Impuls yang ada waktunya, berarti bisa pakai rumus ini ya. Impuls yang diterima jika ketik diam, berarti ini kan menjawab pertanyaan yang ini ya, ya kan? Jika luas diarsir adalah ini, NS kan? Ini udah benar, NS ya, NS. Kemudian buat nyari perubahan momentum benda. Apakah impuls yang diterima benda selama itu setara dengan perubahan momentum? Ini tadi harusnya bisa dicari pakai rumus yang ini ya. Berarti I itu sama dengan F kali delta T. Nah, kita cari kata-kata yang bekerjanya. Berarti kita cari F. Hmm, ini I-nya berarti 100 dibagi 2,5. Ketemunya 40 Newton. Nah, kalau yang sebelumnya tadi berarti kita bisa cari, tapi hasilnya ya berapa tadi? 1000 ya. F-nya kan 1000. Dari F 1000, F awalnya itu 1000 menjadi 40. Jadi bisa yang pertama. Yang kedua ini yang salahnya ada di
Sini. Harusnya di sini F rata-ratanya 40 Newton. Jadi di sini adalah salah. Nah, jika peti diam sebelum menerima impuls, kecepatan peti adalah 2,5 S sebesar 0,25 meter per sekon. Petinya diam, berarti kan F-nya sama dengan F0, ya kan? Nah, ini bisa pakai rumus. Gimana kira-kira? Cek dulu. Ini ada waktunya, kemudian ada kecepatannya. Berarti, nah ini ya. Nih, kita bisa pakai momentum yang ini. Momentum itu massa dikali kecepatan. Nih, V-nya ada banyak, ada volume, ada kecepatan. Jadi silakan dicek dulu soalnya yang dicari itu apa, baru menentukan pakai rumus yang mana. Kalau ini kita diminta untuk melihat rumusnya menerima impuls, berarti cari sebesar, oh nyari kecepatannya. Bener nggak kecepatan petinya itu diam, ya kan? Nah, kalau kayak gitu berarti kita pakai rumus yang V, itu kan bisa dicari dari ini. V itu bisa kita cari dari sini. P sama dengan M dikali V. Ini V kecepatan, V kecil. Nah, terus kita cari V-nya benar ya. Benar apa enggak? Kalau V-nya itu sebesar 0,25. Berarti kan P per M. P-nya berapa? P-nya tadi. P itu bisa dicari dari I. Kenapa kok P sama dengan I, Bu? Nah, ini. Dari sini. Momentum itu sama dengan P. Eh, momentum itu sama dengan impuls. Salah. Kebolak-balik ya, bukan ya? I itu sama dengan P. Makanya kalau di sini I-nya itu 100, ya berarti P-nya di sini juga sama. 100. M-nya berapa? M-nya tadi berapa? 100 ya? Coret-coret 1/4 0,25. Nah, ini benar ya. Oh, lanjut kita next ke yang Inggris. Bentar, bentar. Lanjut. Hmm, kita cari yang banyak aja ya. Ini yang soal ceritanya saling berkaitan. Jadi nanti kalau misalnya nggak paham boleh tanya lagi ya. Ini ya. Saya juga lu ini soalnya bukan lu pisah. Pisah dari yang momentum sama yang enggak. Yang ini aja ya. Ini satu, dua, tiga perasaan ini tadi. Enggak. Ntar, gue cari dulu nih. Yang impuls. Nah, ini satu, dua, nggak apa-apa lah ya, lebih-lebih 40 menit. Sebelum setelah ini kalian ketemu matematika. Ini dulu tak. Kocak sih. Oh, cerita. Oke. Dari soal ini,
Ya kan? Dalam sebuah simulasi digital laboratorium, ketahui ini massa, kemudian ada kecepatan, berarti kita bisa mencari momentumnya kan ini. Ya kan? Momentumnya berapa? Momentum tadi apa? Tinggal dikali aja ya. Momentum P sama dengan M kali V. Ya kan? V-nya langsung buka lutar sini ya. Berarti massa dikali kecepatan. 1000 kali 12 berapa berarti di sini P-nya adalah 12.000. Kemudian ini ke kiri 800 kali 6. Berapa? 8 kali 6 itu berapa ya? Kan kali 6. 48. Hmm. Hmm. 1800. Tapi arahnya ini berlawanan. Entar bahasan. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau apa ya, lebih dari 40 menit. Nah, ternyata kalau kita baca lagi soalnya di sini, itu dia tidak memerlukan momentum ternyata. Tapi dia lebih ke energi kinetiknya. Berdasarkan data dan hukum fisika, benarkah pernyataan bahan berikut? Nah, pertanyaan yang pertama, karena energi kinetik dan momentum harus dikonversi, apakah benar? Kita coba rumusnya EK, bentukan setengah, berarti EKA ya. EKA itu sama dengan setengah MV kuadrat. Berarti setengah masanya berapa nih? 1000, C-nya 12. Berarti ini dicoret tinggal 500 dikali 12 kali 12. Benarkah? Hmm, oke, 12 kali 12, 144 ya. Berarti di sini berapa? EK-nya 72. Benar sih grafiknya nggak dapat pindahan sini kayak EK. Oke, terus EKB berarti berapa EKB-nya? Setengah dari ini ya berarti harusnya. Kok setengah? Nggak bisa dong, ini kan V-nya kuadrat ya. Berarti EKB berapa? Setengah kali masanya 800 dikali 6. Berarti 400 dikali 36 berapa? 14.400. Nah, berarti dari sini energi kinetik dan momentum harus dikonversi. Ini salah ya, karena kenapa? Ya, ternyata dia mengalami perubahan. Tuh. Yang B, yang B ini salah karena energi kinetik memang berkurang, tetapi momentum sistem tetap kekal. Nah, ini yang benar. Karena kenapa? Energi kinetiknya di sini kita udah hitung, ternyata dia berkurang kan? Dari 7.200 ke 14.400 gitu. Yang C, ini yang C itu salah. Karena jika energi berkurang, gaya luar pasti bekerja. Padahal energi kinetik itu bisa berkurang karena berubah menjadi energi yang lainnya. Nah, makanya ini di sini berkurang karena dia berubah dari menjadi energi yang lain. Karena kan hukum kekekalan energi ya. Terus yang D, karena tumbukan selalu menghasilkan peningkatan energi.
Juga salah. Justru energi kinetik itu sering berkurang dalam tumbukan. Jadi yang berkurang itu energinya, ya, bukan malah meningkatkan energi. Yang E tidak dapat ditentukan tanpa mengetahui arah akhir gerak benda. Hmm, tidak benar, karena kita nggak perlu tahu dia arahnya ke kanan sama ke kiri itu tidak perlu. Jadi di E ini juga salah. Tuh. Terus ada satu lagi ya. Pokoknya ini yang. Nah, berdasarkan peristiwa kan masih tetap ya ini ya. Berdasarkan peristiwa dua mobil yang bertumbukan dan bergerak pada lintas lurus tanpa gesekan, Banu mengamati proses mobil berubah gerak sebelum dan sesudah tumbukan. Ini tadi mobil A sama mobil B. Berikut beberapa pernyataan terkait hukum gerak Newton. Ini yang Newtonnya. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang disajikan. Sebelum tumbukan, jika tidak ada gaya luar yang bekerja, mobil akan terus bergerak beraturan sesuai hukum 1 Newton. Padahal hukum 1 Newton itu sigma F sama dengan nol. Nah, jadi jawabannya di sini kan mobil akan terus bergerak lurus. Nah, jadi jawabannya adalah salah. Kok salah sih? Sorry. Sebelum tumbukan ya ini ya. Terus sudah ini. Jadi dia benar. Sebelum tumbukan, jika tidak ada gaya luar yang bekerja, mobil akan terus bergerak lurus beraturan sesuai hukum 1 Newton. Karena dia tidak ada percepatan, makanya dia harusnya gerak terus. Terus yang nomor dua, percepatan mobil saat tumbukan terjadi menunjukkan bahwa terdapat gaya total yang bekerja pada mobil sesuai hukum persamaan Newton. Yang kedua, M kali A. Karena ada percepatan. Benar. Jadi kan juga ada percepatan. Nah, yang terakhir, jika dua mobil memiliki massa yang sama, gaya yang diterima mobil yang lebih cepat akan lebih besar daripada yang lebih lambat. Harusnya enggak, karena ini sesuai dengan hukum Newton yang ketiga, F aksi sama dengan min F reaksi ya. Min F reaksi. Jadi dua mobil tadi kalau misalkan gaya yang diterima mobil lebih cepat, akan lebih besar daripada yang lebih lambat. Salah, karena harusnya gayanya tetap sama. Gitu. Ini yang Bugalu silang bukan berarti itu jawabannya ya, Rek. Yang Bugalu tentang yang Bugalu. Yang jawabannya yang betul. Gitu. Oke, oke. Sekian pertemuan kita kedua ini. Silakan dilanjutkan aktivitasnya. Setelah ini nanti ada matematika. Walau akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Silakan.